Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik segala hiruk-pikuk dunia, ada jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh hati yang terjaga. Sebuah perjalanan yang tidak menuntun langkah ke tempat, tapi membawa jiwa kembali pulang, menuju sumber segala cahaya, Allah. Inilah perjalanan para pencinta Tuhan, mereka yang menapaki tangga ruhani, makam demi makam, menembus batas kesadaran manusia, menuju kehadiran ilahi. Di setiap tingkatannya, ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Ada bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang, dan ada cahaya yang hanya tampak bagi mereka yang berani lenyap dari dirinya sendiri. Selamat datang dalam makam ketuhanan, tangga ruhani menuju Allah. Sebuah perjalanan batin bukan untuk diketahui, tapi untuk dialami. Karena yang mencari bukanlah tubuhmu, melainkan ruhmu yang rindu untuk kembali. Bab 1. Gerbang Makam. Langkah pertama, menyadari kehadirannya. Segala perjalanan ruhani bermula bukan dari kaki yang melangkah, tetapi dari hati yang terjaga. Di saat ruh mulai gelisah dengan kefanaan dunia, disitulah sebuah panggilan halus terdengar. Panggilan yang tak terucap oleh suara, tapi menggema dalam kesunyian batin. Ia memanggil dengan lembut, mengajak kita untuk kembali kepada sumber segala cahaya, kepada Dia yang selalu dekat, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Makam ketuhanan bukanlah tangga yang dinaiki oleh tubuh, melainkan kesadaran yang dibangkitkan dari tidur panjang kelalaian. Ia adalah jalan pulang yang hanya dapat ditapaki oleh jiwa yang berserah, oleh hati yang rela ditelanjangi dari segala keangkuhan dan keakuan. Pada permulaan makam ini, seseorang akan merasakan seolah seluruh kehidupannya perlahan diputar ulang, bukan untuk disesali, tetapi untuk disucikan. Ia melihat betapa banyak dinding yang ia bangun antara dirinya dan Tuhan. Dinding yang terbuat dari ambisi, rasa takut, dan keinginan untuk diakui. Disinilah langkah pertama dimulai, taubat. Namun taubat bukan sekadar menyesali dosa, melainkan menyadari bahwa segala sesuatu selain Allah adalah hijab yang menutup cahaya wajahnya. Hati yang bertaubat adalah hati yang mulai menyingkap kabutnya sendiri, yang mulai berani memandang ke dalam cermin ruhani dan bertanya dengan jujur, siapakah aku tanpa segala topeng dunia ini? Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, hati pun mulai merasakan getaran halus yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Sebuah rasa hampa yang indah, sunyi yang justru hidup, sepi yang penuh makna. Inilah saat ketika dunia luar mulai kehilangan cengkeramannya, dan dunia dalam mulai berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Dalam makam ini, seorang salik, penempuh jalan ruhani, belajar bahwa Allah tidak jauh. Dia tidak bersemayam di langit ketujuh menunggu disembah, melainkan hadir dalam setiap denyut napas, dalam setiap hembusan angin yang menyentuh wajah, dalam setiap bisikan hati yang menuntun menuju kebaikan. Hanya egolah yang membuat jarak itu terasa panjang, padahal yang harus ditempuh hanyalah sejengkal. Sejengkal kesadaran menuju Dia yang maha dekat. Namun, di tahap awal makam ini, banyak jiwa yang tergelincir. Ada yang menyangka bahwa mengenal Allah berarti meninggalkan dunia, padahal hakikatnya bukan dunia yang ditinggalkan, melainkan keterikatan padanya. Dunia adalah cermin yang menampakkan wajah Tuhan, bagi yang hatinya bening. Tetapi bagi yang hatinya kotor, dunia tampak sebagai tirai yang tebal. Maka, seorang penempuh harus belajar menatap dunia dengan mata ruhani. Melihat bukan dengan pandangan lahir, tetapi dengan pandangan batin. Ia mulai memahami bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap kesulitan, selalu ada rahasia Allah yang menunggu untuk diungkap. Tidak ada kebetulan, tidak ada keterpisahan. Semua adalah ayat, semua adalah pesan. Dan pada akhirnya, makam pertama ini adalah tentang kesadaran yang lahir dari penyerahan. Disinilah seorang hamba mulai memahami makna kalimat La ilaha illallah, bukan sekadar sebagai zikir di bibir, tetapi sebagai revolusi di dalam hati. Ia mulai menafikan segala Tuhan-Tuhan kecil yang dulu disembahnya tanpa sadar. Harta, kedudukan, pandangan manusia, dan keakuan diri. Ia menolak semua itu, lalu menegaskan hanya Allah yang layak menjadi tujuan dan sumber segala gerak. Inilah gerbang awal, tempat ruh mulai menunduk dan berkata,
aku tak memiliki apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa, kecuali hamba yang ingin kembali. Dari sinilah tangga makam ketuhanan dimulai, bukan untuk mencari Tuhan di luar, tapi untuk menemukannya di ruang terdalam dari hati yang telah disucikan oleh penyesalan, kejujuran, dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Bab 2. Cahaya kesadaran. Menyingkap tabir diri menuju Allah. Ketika seorang penempuh jalan ruhani telah melangkah melewati gerbang pertama kesadaran, ia akan mulai menyaksikan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan duniawi, yaitu dirinya sendiri. Bukan diri yang ditentukan oleh nama, jabatan, atau rupa, melainkan diri sejati yang terbuat dari cahaya ilahi. Inilah makam kesadaran, tempat di mana tabir demi tabir yang menutupi hakikat manusia mulai terangkat perlahan, bagai kabut tipis yang disinggap oleh mentari pagi. Di tahap ini, seorang salik mulai memahami bahwa seluruh gerak hidupnya bukanlah hasil dari kehendaknya semata, melainkan getaran dari kehendak agung yang bekerja di balik segala sesuatu. Ia mulai melihat bahwa tidak ada satupun langkah, satupun detak, satupun pertemuan yang terjadi tanpa izin Allah. Semua adalah takdir yang menuntun, bukan kebetulan yang membingungkan. Namun kesadaran ini sering kali datang dengan ujian yang halus. Sebab ketika hijab mulai tersingkap, ego lama tidak akan tinggal diam. Ia akan mencoba berdiri lagi dengan wajah baru yang lebih halus. Rasa bangga karena merasa telah lebih mengenal Allah, atau rasa ingin menunjukkan ketinggian ruhani kepada sesama. Disinilah seseorang diuji, apakah ia akan kembali jatuh dalam keakuan spiritual, ataukah ia mampu menundukkan dirinya sekali lagi di hadapan keagungannya. Sebab mengenal Allah bukan berarti menjadi istimewa di mata manusia, melainkan semakin fana di hadapannya. Kesadaran sejati tidak melahirkan kesombongan, tetapi menumbuhkan rasa hina yang indah. Hina karena menyadari betapa kecilnya diri, namun indah karena Allah justru berkenan menatap yang kecil itu dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Dalam makam kesadaran ini, hati menjadi seperti cermin yang dibersihkan dari debu dunia. Setiap kilau yang tampak di permukaan hati adalah pantulan dari cahaya Tuhan. Ia mulai melihat kehadiran Allah di mana-mana. Dalam rintik hujan, dalam tatapan mata orang asing, dalam keheningan malam yang menyelimuti bumi. Hati yang hidup akan mendengar kalamnya di antara diam dan melihat tanda-tandanya di antara keramaian. Dunia tidak lagi tampak sebagai panggung yang penuh hiruk-pikuk, melainkan kitab terbuka yang setiap hurufnya menuliskan nama Allah. Dan dari sinilah perjalanan menjadi lebih halus, karena semakin tinggi makam kesadaran, semakin lembut pula langkah yang harus dijaga. Kesadaran yang mendalam menuntun seseorang untuk kembali kepada fitrahnya, kesucian yang dulu dibawa ruh ketika bersaksi di hadapan Tuhan. Bukankah aku ini Tuhanmu? QS Al-A'raf 172. Ingatan purba itu yang dulu terlupakan karena kabut dunia, kini mulai menyala kembali. Seolah ada panggilan dari dalam jiwa yang berkata, pulanglah. Namun jalan pulang tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan kejernihan hati. Semakin bening hati seseorang, semakin dekat ia dengan Allah, meski jasadnya tetap berada di dunia. Maka, makam ini bukan tentang pergi meninggalkan kehidupan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa semua yang terlihat hanyalah bayangan dari wujud yang satu. Akhirnya di makam kesadaran ini, seorang hamba mulai mengerti bahwa mengenal Allah bukanlah hasil dari berpikir, melainkan dari tersingkapnya hijab antara dirinya dan Tuhan. Ia bukan pengetahuan yang diperoleh lewat buku atau guru, melainkan cahaya yang Allah pancarkan langsung ke dalam hati. Ketika cahaya itu turun, segala keraguan pun sirna. Tidak ada lagi dua, yang mengenal dan yang dikenal melebur dalam satu pandangan yang suci. Pandangan yang melihat bahwa segala sesuatu hanyalah ayat yang menunjuk kepada Dia. Dan dari sinilah perjalanan menuju makam-makam berikutnya dimulai. Lebih dalam, lebih halus, lebih sunyi, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin tiada ia di hadapannya. Bab 3. Maqam Zuhud. Melepaskan dunia untuk menyentuh keabadian. Ketika kesadaran mulai menyingkap hakikat diri, perjalanan ruhani memasuki makam yang lebih halus. Makam zuhud
makam pelepasan. Disinilah seorang salik mulai menyadari bahwa dunia dengan segala pesonanya hanyalah bayangan yang indah namun sementara. Ia bukan musuh yang harus dibenci, tetapi ujian yang harus dimengerti. Zuhud bukanlah menolak nikmat dunia, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai pusat dari segala keinginan. Dunia dibiarkan lewat seperti angin yang bertiup di antara jari-jari, tanpa harus digenggam. Sebab setiap genggaman terhadap dunia adalah belenggu yang menahan ruh dari terbang menuju kebebasan. Maka seorang yang zuhud bukanlah orang yang miskin, melainkan yang hatinya merdeka, tidak dimiliki oleh apapun selain Allah. Namun melepaskan dunia bukan perkara mudah. Ia menuntut keberanian untuk menelanjangi segala keterikatan yang telah lama menjadi bagian dari diri. Keterikatan pada harta, penghargaan, cinta manusia, bahkan keterikatan pada amal dan reputasi spiritual. Semua harus diserahkan kembali kepada pemilik sejati. Dalam makam zuhud, seseorang belajar bahwa setiap yang dimiliki hanyalah titipan yang datang untuk pergi. Maka ia tidak menangis ketika kehilangan dan tidak berbangga ketika mendapatkan. Dunia baginya hanyalah taman ujian, tempat singgah sejenak dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Ia berjalan di bumi, tetapi hatinya menghadap ke langit. Ia bekerja dengan tangan, tetapi ruhnya bersandar hanya kepada Allah. Zuhud sejati bukanlah meninggalkan dunia secara fisik, melainkan mengubah cara pandang terhadapnya. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, tetapi alat untuk mengenal Tuhan. Makan, bekerja, mencinta, dan beribadah menjadi satu kesatuan ibadah yang suci karena dilakukan dengan kesadaran bahwa semuanya adalah amanah. Dalam keadaan seperti ini, kehidupan tidak kehilangan warna, justru menjadi lebih bercahaya. Sebab ketika seseorang berhenti mengejar dunia, dunia justru datang padanya dengan ketenangan. Bukan dalam bentuk kekayaan, tetapi dalam bentuk rasa cukup. Sebuah keadaan jiwa yang lebih berharga dari 1000 istana. Itulah makna hakiki dari sabda Nabi SAW. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Dalam makam ini, seseorang mulai memahami rahasia besar bahwa dunia hanyalah cermin dari hatinya sendiri. Jika hati dipenuhi ambisi, maka dunia tampak sempit dan melelahkan. Namun jika hati dipenuhi zikir, maka dunia berubah menjadi tempat tafakur. Setiap daun, setiap cahaya, setiap peristiwa adalah tanda kebesaran Allah. Zuhud bukan berarti menolak keindahan dunia, melainkan memandangnya dengan mata tauhid. Ia melihat bahwa di balik setiap bentuk keindahan duniawi, ada cahaya yang satu yang menjadi sumbernya. Maka bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada pantulan ketika ia telah melihat wajah asalnya? Dan akhirnya, maqam zuhud melahirkan ketenangan yang hanya dikenal oleh hati-hati yang telah bebas. Dunia tidak lagi menakutkan dan kehilangan tidak lagi melukai. Karena bagi yang hatinya telah zuhud, tidak ada yang benar-benar hilang. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Maka apa yang perlu disesali? Di makam ini, seorang hamba menemukan kekayaan yang tak tergoyahkan, kekayaan jiwa. Ia menjadi ringan, jernih, dan lembut. Langkahnya tidak lagi terbebani oleh ambisi, karena ia berjalan hanya untuk menyenangkan Tuhannya. Dan disitulah, dalam kesederhanaan yang agung itu, ruh mulai mencium aroma keabadian. Bab 4. Makam sabar, diamnya jiwa dalam gelombang takdir. Setelah ruh melewati makam zuhud dan melepaskan genggamannya dari dunia, maka tibalah ia pada makam yang lebih berat, makam sabar. Disinilah hakikat penyerahan diuji, di mana keikhlasan bukan lagi hanya ucapan, tetapi pembuktian. Sabar bukan sekadar menahan diri dari keluh kesah, melainkan kesanggupan hati untuk tetap tenang di tengah badai takdir. Ia adalah diam yang bukan karena lemah, melainkan karena yakin bahwa setiap peristiwa telah ditulis dengan hikmah. Sabar adalah kesunyian yang dipenuhi cahaya iman. Ketika dunia tampak kacau, hati tetap tahu bahwa Allah sedang menata sesuatu yang lebih indah. Sabar bukanlah pasif, tetapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Kekuatan untuk mempercayai Allah bahkan ketika logika tak lagi mampu memahami rencananya.
Dalam maqam sabar, seseorang belajar berjalan di atas jalan yang penuh duri, tanpa kehilangan arah dan harapan. Ia menerima ujian bukan dengan murung, melainkan dengan pandangan yang lembut, bahwa setiap rasa sakit adalah surat cinta dari Allah. Kadang Allah menguji bukan untuk menghukum, melainkan untuk menghidupkan hati yang mulai beku. Ujian itu memecah tembok ego, menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini menyembunyikan cahaya tauhid. Sabar mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu berwujud kebahagiaan, dan kasih sayang Allah kadang hadir dalam bentuk kehilangan. Maka seorang salik yang sabar tidak mencari kenikmatan, melainkan mencari makna. Ia tahu bahwa di balik setiap luka, Allah sedang mengukir namanya di sisinya dengan lebih dalam. Namun sabar bukan berarti menolak rasa sedih. Rasulullah sendiri menangis, merintih dan berdoa dengan air mata, namun hatinya tetap ridha. Itulah sabar sejati, hati tenang meski mata basah. Sabar bukan menutup rasa, tapi menuntun rasa agar tetap berada dalam batas cinta kepada Allah. Hati yang sabar tahu bahwa setiap air mata akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Setiap kesulitan akan menjadi alasan untuk diangkat derajatnya. Maka ketika musibah datang, ia tidak tergesa mengeluh, karena ia tahu bahwa waktu bukanlah musuh, melainkan alat Allah untuk menumbuhkan kedewasaan ruhani. Ia menunggu bukan dengan kebosanan, tapi dengan keyakinan bahwa Allah selalu tepat waktu, meski manusia sering merasa terlambat. Dalam makam ini, sabar berubah menjadi keindahan yang halus. Ia menjadi zikir tanpa suara, doa tanpa kata. Setiap hembusan napas adalah kesaksian bahwa seorang hamba masih bertahan di jalan Allah, meski seluruh dunia menentangnya. Sabar menjadikan hati lembut seperti air yang tidak melawan batu, namun perlahan melubanginya. Begitulah kekuatan orang-orang sabar. Mereka tidak keras, namun mereka tidak tergoyahkan. Mereka berjalan perlahan tetapi pasti, karena yang menuntun mereka adalah cahaya keyakinan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama bukan setelah sabar, tetapi selama sabar itu berlangsung. Di setiap detik kepasrahan, Allah hadir sebagai teman paling dekat, paling setia. Dan akhirnya, maqam sabar bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Dari sabar lahir ridha, dan dari ridha lahir cinta. Ketika hati mampu bersabar atas takdirnya, maka ia sedang dipersiapkan untuk mengenal rahasia di balik segala kejadian. Sabar menjadikan seseorang kuat tanpa kehilangan kelembutan, tangguh tanpa kehilangan kasih. Ia menatap dunia dengan mata yang telah dibersihkan oleh air mata, dan melihat bahwa tidak ada kesedihan yang sia-sia. Semua yang terjadi adalah jalan pulang, semua yang datang adalah tanda kasih. Maka di makam ini, seorang hamba berbisik lembut di dalam hatinya. Ya Allah, apapun yang kau takdirkan, aku menerimanya. Karena aku tahu, engkau tidak pernah salah. Bab 5, Makam Ridha. Ketika jiwa menjadi samudra yang tenang di bawah langit takdir. Setelah melewati ujian kesabaran yang panjang, ruh yang ditempa oleh kehilangan dan keheningan akhirnya memasuki makam yang lebih tinggi, makam ridha. Jika sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, maka ridha adalah menyingkirkan keluh kesah itu dari akar hatinya. Ridha bukan sekadar menerima takdir, tetapi mencintai takdir itu sendiri, karena ia tahu bahwa di balik setiap peristiwa ada kasih Allah yang tersembunyi. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan berbisik lembut, "Aku tahu ini pun darimu, dan karena itu pasti baik." Ridha bukan pasrah tanpa daya, melainkan kebijaksanaan ruhani yang lahir dari keyakinan bahwa setiap garis kehidupan adalah tulisan cinta dari tangan yang maha mengetahui. Dalam makam ridha, hati seorang salik menjadi seperti samudra, luas, dalam dan tenang. Ombak kehidupan datang silih berganti, namun ia tidak lagi terguncang. Ia telah memahami bahwa hidup adalah tarian antara suka dan duka, antara memberi dan mengambil, antara hadir dan kehilangan. Namun bagi hati yang ridha, semua itu hanyalah gerak dari satu sumber, Allah. Maka ketika nikmat datang, ia tersenyum dalam syukur. Ketika musibah datang, ia tersenyum dalam pengertian. Tidak ada lagi pertentangan antara senang dan sedih,
karena keduanya telah larut menjadi satu dalam pandangan tauhid. Inilah keadaan ketika seorang hamba benar-benar bebas, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena hatinya tidak lagi menolak apapun yang datang dari Tuhan. Ridha menjadikan seseorang lembut seperti embun pagi. Ia tidak menuntut, tidak mengeluh, tidak mendikte waktu, sebab ia tahu Allah lebih tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Ia hidup dalam arus takdir tanpa berusaha melawan, sebagaimana daun yang pasrah pada arah angin. Namun keindahan maqam ridha bukan dalam kelemahan, melainkan dalam kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan untuk tetap tersenyum ketika takdir merenggut, untuk tetap berterima kasih ketika kehidupan tidak sesuai harapan. Orang yang ridha tidak kehilangan cita-cita, hanya saja ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hasil, melainkan pada kehadiran Allah di setiap langkah. Ia melihat bahwa tujuan bukan lagi di ujung perjalanan, tapi di setiap detik kebersamaan dengannya. Dalam maqam ini, cinta mulai menggantikan keluhan. Hati yang ridha tidak lagi hanya percaya kepada Allah, tetapi juga jatuh cinta kepadanya. Ia mencintai kehendaknya lebih dari kehendaknya sendiri. Bahkan ketika hidup menggores luka, ia melihat keindahan di baliknya, karena setiap luka adalah cara Allah berbicara. Maka orang yang ridha tidak lagi menuntut dunia menjadi sempurna, karena ia tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Ia melihat keindahan pada yang retak, rahmat pada yang terluka, dan hikmah pada yang hilang. Ridha menjadikan dunia bukan lagi tempat penderitaan, tetapi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa setiap peristiwa adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang mendidik hambanya menuju kedewasaan rohani. Dan pada puncaknya, maqam ridha adalah pintu menuju cinta ilahi, mahabbah. Disinilah jiwa berhenti menolak, berhenti bertanya, berhenti menginginkan selain Dia. Ia telah menemukan keindahan dalam segala hal, bahkan dalam kesunyian dan kehilangan. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah di bumi. Sabar, lembut, penuh kasih, dan bijaksana. Hati yang ridha adalah hati yang telah kembali kepada fitrahnya, tenang dalam genggaman Tuhannya. Ia tidak lagi mencari surga, karena surga telah ia rasakan di dalam dirinya sendiri, yaitu ketenangan yang lahir dari kepasrahan total kepada kehendak Allah. Maka di makam ini, seorang hamba berkata dalam diam, "Ya Rabb, Engkau Tuhanku dikala senang maupun sedih. Engkau indah dalam memberi, dan Engkau pun indah dalam mengambil. Maka apalagi yang harus aku keluhkan, jika segalanya adalah Engkau?" Bab 6, Makam Syukur. Ketika segala sesuatu menjadi wajahnya. Dari ridha lahirlah makam yang bercahaya, makam syukur. Ia bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, melainkan keadaan batin yang menyala karena kesadaran akan kehadiran Allah di setiap napas kehidupan. Syukur adalah pandangan hati yang selalu menemukan kebaikan dalam setiap kejadian, bahkan pada yang tampak menyakitkan sekalipun. Hati yang bersyukur tidak menunggu nikmat untuk berterima kasih, tetapi menjadikan rasa terima kasih itu sebagai nafas yang terus berhembus siang dan malam. Dalam makam syukur, hidup menjadi ladang zikir tanpa batas. Setiap detik menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi pengingat, setiap kesulitan menjadi pelajaran. Orang yang telah mencapai makam ini tidak lagi menilai hidup dari apa yang ia miliki, tetapi dari seberapa dalam ia mampu melihat tangan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Syukur sejati lahir ketika seseorang mulai memahami bahwa segala yang terjadi adalah pemberian, bahkan hal-hal yang tampak kecil sekalipun. Ia menatap langit dan bersyukur karena masih bisa memandang birunya, meneguk air dan bersyukur karena masih bisa menelan, terbangun dari tidur dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun di balik kesyukuran yang sederhana itu, tersembunyi rahasia besar. Semakin seseorang bersyukur, semakin ia mendekat kepada Tuhan. Sebab syukur bukan hanya tentang menghargai nikmat, tetapi tentang mengenal pemberi nikmat. Ketika seseorang bersyukur, ia sebenarnya sedang menegaskan hubungannya dengan Allah. Bahwa di antara semua sebab, hanya satu sebab sejati yang bekerja, kehendaknya. Makam syukur menjadikan dunia tampak berbeda.
Segala sesuatu memantulkan cahaya yang sama, yaitu kasih Allah. Tidak ada lagi hal yang dianggap sepele, karena setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap tawa dan tangis adalah tanda darinya. Orang yang bersyukur memandang dunia dengan mata cinta. Ia melihat rahmat di dalam bencana, hikmah di dalam kekurangan, dan keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Ia tidak sibuk menghitung nikmat, karena ia sendiri telah menjadi nikmat. Setiap sel dalam tubuhnya berzikir dalam diam. Setiap detak jantungnya menyebut nama Allah tanpa henti. Ia hidup dalam arus kesadaran bahwa semuanya adalah karunia dan tidak ada satu pun yang luput dari pandangan kasih Tuhan. Namun syukur sejati tidak muncul tanpa perjuangan. Ia adalah hasil dari tafakur yang mendalam, dari pandangan yang berulang kali diarahkan kembali kepada Allah, meski dunia berusaha mengalihkannya. Syukur menuntut kesadaran penuh untuk tidak lupa ketika diberi dan untuk tidak marah ketika diuji. Hati yang bersyukur tidak terikat pada keadaan. Ia bisa berterima kasih dalam kesempitan sebagaimana dalam kelapangan, karena ia tahu bahwa nikmat terbesar bukanlah pemberian, melainkan keberadaan Allah dalam hatinya. Maka orang yang bersyukur tidak menunggu kebahagiaan untuk bersyukur, tapi menemukan kebahagiaan justru karena ia bersyukur. Dan akhirnya, maqam syukur membawa seorang hamba pada kedekatan yang lembut dengan Tuhannya. Ia mulai menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah tarian antara memberi dan menerima, antara karunia dan pengakuan, antara cinta dan yang dicintai. Di makam ini, zikir dan syukur menjadi satu napas yang sama. Lidahnya basah dengan pujian, hatinya tenang dalam penerimaan, matanya basah oleh cinta. Ia memandang segala sesuatu dan berbisik pelan, "Inilah engkau, ya Rob, dalam bentuk yang berbeda. Aku melihatmu di balik semua ini." Dan pada saat itu, dunia tidak lagi menjadi tempat yang asing. Ia menjadi halaman kitab Tuhan yang terbuka, di mana setiap hurufnya adalah karunia, dan setiap maknanya adalah wajah Allah yang tersenyum kepada hati yang mengenalnya. Bab 7, Maqam Tawakal. Menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Mengatur. Ketika syukur telah menjadi napas dan ridha telah mengakar dalam hati, maka ruh akan sampai pada makam yang lebih tinggi, makam tawakal. Disinilah seorang hamba berhenti menggenggam apapun selain Allah. Ia tidak lagi bersandar pada daya dan upaya, sebab ia telah menyaksikan dengan mata batinnya bahwa semua gerak kehidupan hanyalah bayangan dari kehendaknya. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berusaha tanpa bergantung pada hasil. Ia adalah keseimbangan yang halus antara ikhtiar dan pasrah, antara langkah dan doa, antara kerja dan ketenangan. Hati yang bertawakal ibarat burung yang terbang dengan dua sayap. Satu sayap adalah usaha, dan sayap lainnya adalah keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur arah terbangnya. Tanpa keduanya ia tidak akan sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu ketenangan di bawah naungan takdir Allah. Dalam makam tawakal, seseorang belajar untuk tidak takut pada masa depan dan tidak menyesal pada masa lalu. Ia hidup di antara dua napas, napas kepercayaan dan napas penerimaan. Ia tahu bahwa setiap hal yang terjadi telah disusun dengan sempurna oleh Yang Maha Tahu. Maka ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, ia tidak guncang, karena ia tahu bukan rencananya yang gagal, tapi rencana Allah yang sedang bekerja. Tawakal menjadikan hati seluas langit, mampu menampung ribuan kejadian tanpa kehilangan ketenangan. Sebab ia memahami rahasia yang halus, bahwa tiada satu pun yang luput dari kasih Allah. Bahkan peristiwa yang tampak paling pahit pun mengandung hikmah yang lembut, disembunyikan agar hanya hati yang berserah yang dapat menemukannya. Namun jalan tawakal bukanlah jalan yang tanpa ujian. Justru Allah akan mengguncang sandaran-sandaran palsu agar seseorang benar-benar bersandar hanya kepadanya. Ia akan mengambil apa yang selama ini dijadikan pegangan, satu persatu, hingga hati terpaksa menatap ke langit dan berkata, "Tidak ada lagi tempat aku berpaling selain Engkau." Inilah rahasia lembut dari makam tawakal. Allah menelanjangi hambanya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Hanya ketika semua pegangan terlepas, barulah seseorang benar-benar memahami apa arti kebergantungan yang sejati.
Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu tiada yang hilang kecuali yang bukan miliknya dan tiada yang tertinggal kecuali Allah yang selalu bersamanya. Di makam ini, jiwa menjadi ringan seolah berjalan di atas air. Segala beban dunia yang dulu terasa berat kini menjadi seperti kabut yang menguap di bawah matahari keyakinan. Tawakal mengubah cara pandang terhadap hidup, tidak lagi melihat peristiwa sebagai ancaman, tetapi sebagai panggilan lembut untuk lebih dekat kepada Allah. Ia memandang segala sesuatu dengan damai. Rezeki yang datang dianggap titipan, rezeki yang pergi dianggap pemurnian. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tetap tenang karena hasil bukan lagi miliknya. Setiap langkah, setiap napas, setiap niat, semuanya ia letakkan di atas tangan Allah. Lalu ia beristirahat di dalam kepercayaan itu. Ia tidak lagi memaksa hidup untuk berjalan sesuai kehendaknya, karena ia tahu bahwa kehendak Allah selalu lebih indah dari mimpinya sendiri. Dan akhirnya, makam tawakal menuntun hati menuju ketenteraman yang sempurna. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Hati yang bertawakal adalah hati yang tidak pernah benar-benar kecewa, karena ia telah menggantungkan seluruh harapannya pada yang tidak pernah mengecewakan. Ia tahu bahwa setiap kehilangan adalah bentuk penjagaan, setiap penundaan adalah bentuk kasih, dan setiap kesulitan adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam makam ini, seorang hamba telah mencapai kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan, bebas dari keakuan. Ia berjalan di bumi dengan langkah ringan dan mata yang damai. Karena ia tahu, apapun yang terjadi, Allah selalu cukup. Dan di dalam keyakinan itulah, jiwa menemukan rumahnya. Bab 8, Maqam Mahabbah, ketika segala sesuatu menjadi cintanya. Setelah hati mencapai ketenangan dalam tawakal, perjalanan ruhani mulai menapaki makam yang paling lembut, paling halus, dan paling bergetar, Maqam Mahabbah, makam cinta ilahi. Inilah titik di mana seluruh rasa, kehendak, dan kesadaran seorang hamba mulai melebur dalam kasih Allah. Ia tidak lagi beribadah karena takut akan neraka atau mengharap surga, melainkan karena cinta. Cinta yang murni, yang tidak menuntut apa-apa selain perjumpaan dengan sang kekasih sejati. Dalam makam ini, ibadah bukan kewajiban, melainkan kerinduan. Doa bukan permohonan, melainkan percakapan dua hati. Air mata bukan keluh kesah, melainkan bunga cinta yang tumbuh di taman jiwa. Segala sesuatu menjadi bermakna karena di dalamnya ia melihat wajah Allah yang maha indah. Mahabbah bukan sekadar rasa yang lembut di hati, melainkan api yang membakar segala yang bukan Allah. Ia menghanguskan keinginan-keinginan duniawi, menyucikan niat dari pamrih, dan menjadikan cinta kepada Allah sebagai satu-satunya pusat gravitasi kehidupan. Orang yang berada di makam ini tidak lagi mencari alasan untuk mencintai Allah. Karena bagi mereka, cinta itu sendiri adalah alasan yang cukup. Mereka mencintai dalam diam, dalam air mata, dalam sujud panjang yang hanya dimengerti oleh yang dicintai. Bahkan jika seluruh dunia berpaling, hatinya tetap tenang, sebab ia telah menemukan satu arah yang tak pernah berubah, arah menuju Allah. Cinta ini tidak membuatnya buta terhadap dunia, melainkan membuatnya melihat dunia sebagai pantulan cintanya. Dalam makam mahabbah, seluruh ciptaan tampak hidup oleh karena kasih. Ia melihat tangan Allah dalam setiap gerak alam, mendengar suara Allah dalam bisikan angin, dan merasakan sentuhannya dalam setiap kejadian. Orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati tidak lagi terpisah dari apapun, sebab baginya segala sesuatu adalah tanda keberadaan Sang Kekasih. Ia mencintai manusia bukan karena kebaikannya, melainkan karena mereka adalah makhluk ciptaannya. Ia mengasihi hewan, tumbuhan, bahkan batu, karena di dalam setiap wujud itu ia melihat jejak cinta yang sama. Maka cinta ilahi menjadikan seseorang lembut tanpa kehilangan kekuatan, sabar tanpa kehilangan semangat, rendah hati tanpa kehilangan kehormatan. Ia hidup bukan untuk dirinya lagi, tetapi untuk Allah, dan melalui cintanya, Allah menampakkan kasih-Nya kepada dunia. Namun cinta yang sejati juga membawa ujian yang dalam. Allah dalam rahasia kasih-Nya sering menguji orang yang mencintainya dengan kesepian dan kehilangan.
Sebab cinta sejati hanya bisa tumbuh ketika yang dicintai menjadi satu-satunya tempat bersandar. Maka dalam makam ini, seorang salik sering merasakan sunyi yang tak dapat dijelaskan, seolah dunia menutup pintu-pintunya. Tetapi di dalam kesunyian itulah, cinta menjadi lebih murni, lebih jernih, lebih hakiki. Cinta kepada Allah tidak membutuhkan saksi, karena Allah sendirilah saksi atas cinta itu. Ketika seorang hamba menangis dalam sujudnya di malam yang sepi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan disitulah keindahan mahabbah yang sejati. Cinta tanpa penonton, cinta yang hanya Allah yang tahu. Akhirnya, maqam mahabbah adalah puncak dari segala maqam, sebab cinta adalah rahasia yang meliputi seluruh alam semesta. Segala ibadah, segala amal, segala sabar dan tawakal, semuanya hanyalah jalan menuju cinta. Cinta adalah makna di balik semua gerak kehidupan, cahaya di balik segala pencarian. Dan ketika cinta itu telah memenuhi hati, maka segala sesuatu menjadi indah. Bahkan takdir yang pahit terasa manis, karena datang darinya. Hamba yang telah sampai pada makam mahabbah tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah, tetapi aku hidup karena cintanya." Di makam ini, hamba dan Tuhan tidak bersatu dalam wujud, tetapi dalam arah. Keduanya menuju satu, yaitu cinta yang tiada awal dan tiada akhir. Disinilah ruh beristirahat dalam dekapan keabadian, dalam pelukan kasih yang tak pernah berakhir. Bab 9, Makam Fana. Lenyapnya diri dalam lautan wujud Allah. Ketika cinta telah mencapai puncaknya, maka tibalah ruh pada makam yang paling misterius dan paling agung dalam seluruh perjalanan rohaninya, makam fana. Disinilah segala bentuk aku mulai melebur dalam kesadaran ilahi. Fana bukan berarti hilang wujud jasmani, melainkan hilangnya rasa memiliki diri. Segala keakuan, segala kebanggaan, segala pengakuan tentang aku berbuat, aku beriman, aku beribadah perlahan sirna seperti buih yang tenggelam dalam lautan tanpa batas. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku apapun, karena ia telah menyaksikan dengan mata batinnya bahwa semua gerak, semua ucapan, semua kehidupan adalah pancaran dari wujud yang satu. Ia bukan lagi pengendali, melainkan saksi, bukan lagi pemilik, melainkan milik. Fana adalah saat ketika kesadaran manusia hancur dan hanya kesadaran Allah yang tersisa di dalam dirinya. Dalam makom fana, dunia tampak seperti bayangan yang menari di permukaan air. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terlihat hanyalah pantulan, bukan hakikat. Ia tidak lagi tertipu oleh bentuk dan nama, sebab ia telah menembus di balik keduanya dan menemukan satu realitas. Tidak ada yang ada selain Allah. Di titik ini, makna kalimat La ilaha illallah bukan lagi sekadar lafaz yang diucap, tetapi pengalaman ruhani yang menggetarkan seluruh keberadaannya. Ia menyaksikan bahwa segala yang disebut makhluk hanyalah tanda, dan segala tanda menunjuk kepada Yang Esa. Tidak ada lagi dua, tidak ada lagi jarak, hanya satu lautan wujud tempat segala nama dan rupa hanyut dalam kesempurnaan yang tak terbatas. Namun, fana bukanlah kematian dan bukan pula kehilangan kesadaran duniawi. Ia adalah kebangkitan dalam kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran bahwa tidak ada kekuatan, kehendak, atau daya selain dari Allah. Ketika seorang salik mencapai makam ini, ia tetap makan, bekerja, berbicara, dan berinteraksi. Tetapi di dalam hatinya tidak ada lagi rasa aku yang memisahkan dirinya dari Tuhan. Segala sesuatu menjadi ibadah, bukan karena ia berniat beribadah, melainkan karena seluruh geraknya telah menjadi manifestasi kehendak Allah. Ia seperti ombak yang tidak lagi menganggap dirinya terpisah dari laut, karena ia tahu bahwa hakikat ombak adalah air itu sendiri. Maka dalam fana, yang hilang bukanlah hamba, melainkan tirai antara hamba dan Tuhan. Namun makam ini tidak datang tanpa bahaya, sebab di titik puncak kesadaran ini, ego yang halus dapat menyelinap dengan wajah baru, merasa telah menyatu dengan Tuhan. Padahal hakikat fana bukanlah kesatuan zat, melainkan lenyapnya kesadaran selain Allah. Allah tetap Allah dan hamba tetap hamba. Hanya saja di antara keduanya tidak ada lagi tirai jarak dan keakuan. Hamba yang benar-benar fana tidak mengaku telah fana, karena bahkan kesadaran akan kefanaannya pun telah lenyap.
Ia tidak berkata, "Aku bersama Allah," karena aku itu sendiri telah hilang dalam kehadirannya. Ia menjadi seperti bayangan yang tidak memiliki eksistensi sendiri, namun selalu mengikuti arah cahaya yang memancarkan dirinya. Dan pada akhirnya, makam fana bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju makam tertinggi. Baqa billah, kekal bersama Allah. Fana adalah penghapusan, sementara baqa adalah peneguhan. Setelah lenyap dari dirinya, hamba akan dibangkitkan kembali dalam kehadiran Allah, hidup dengannya, berbicara dengannya, mencinta dengan cintanya. Di makam fana, seorang hamba telah mati sebelum mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sejati, kehidupan di bawah cahaya Allah yang abadi. Ia tidak lagi mencari surga atau takut neraka, karena ia telah menemukan surga yang sebenarnya, kehadiran Allah di dalam hati. Dan disitulah, di kedalaman sunyi yang tak terucapkan, ruh berbisik tanpa suara, "Tidak ada aku, yang ada hanya engkau." Bab 10. Maqam Baqa Billah, kekal dalam cahaya wujud Allah. Setelah diri lenyap dalam fana, maka ruh pun terlahir kembali dalam Maqam Baqa Billah, kekal bersama Allah. Inilah puncak segala perjalanan ruhani, di mana seorang hamba tidak lagi hidup dengan dirinya, melainkan dengan Allah, melalui Allah, dan untuk Allah. Ia bukan lagi sekadar makhluk yang mencari Tuhan, melainkan cermin yang memantulkan keindahan Tuhan di muka bumi. Dalam makam ini, hamba telah melalui kematian dari egonya sendiri dan dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lagi diwarnai oleh hawa nafsu, ambisi, atau ketakutan, tetapi oleh ketenangan dan cahaya yang tak pernah padam. Segala yang ia lakukan, setiap langkah, setiap kata, setiap tatapan, semuanya berasal dari kehadiran ilahi yang mengalir di dalam dirinya. Ia menjadi saluran kasih, bukan sumbernya. Menjadi bayangan cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Baqa billah bukanlah kesatuan zat, melainkan penyatuan makna. Allah tetap Allah dan hamba tetap hamba. Namun hati sang hamba telah menjadi tempat bersemayamnya kesadaran ilahi, hingga antara kehendaknya dan kehendak Allah tidak lagi bertentangan. Ia tidak lagi memiliki keinginan pribadi, karena yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang hidup melalui dirinya. Ia menjadi seperti pohon yang berakar di bumi fana, namun batang dan daunnya menjulang ke langit keabadian. Ia tetap hidup di dunia, namun hatinya tinggal di hadirat Allah. Ketika ia mencintai, cintanya adalah cinta Allah. Ketika ia memaafkan, itu adalah ampunan Allah yang bergerak melalui jiwanya. Ketika ia berbicara, yang keluar bukan lagi suara dirinya, tetapi hikmah yang ditiupkan oleh Yang Maha Lembut. Dalam makam ini, ibadah bukan lagi kewajiban, melainkan wujud alami dari keberadaan. Ia tidak lagi sholat karena diperintah, tetapi karena seluruh hidupnya telah menjadi sujud. Ia tidak lagi berzikir dengan lidah, karena seluruh sel tubuhnya telah bertasbih. Ia tidak lagi meminta kepada Allah, karena ia tahu Allah lah yang selalu memberi sebelum diminta. Dalam dirinya tidak ada lagi jarak antara doa dan dikabulkan, sebab ia hidup di dalam arus kehendak Allah itu sendiri. Ketika ia menangis, tangisnya bukan karena kesedihan, tetapi karena kerinduan yang tak pernah berhenti. Rindu yang bukan untuk memiliki Allah, tetapi untuk terus tenggelam dalam kehadirannya. Dan dalam tenggelam itu, ia justru menemukan dirinya yang sejati. Bukan aku yang terbatas, melainkan aku yang diciptakan untuk menjadi saksi atas keindahan Sang Pencipta. Maqam Baqa Billah menjadikan seseorang sebagai pancaran kasih dan kebijaksanaan di dunia. Ia tidak lagi memandang manusia dengan mata penilaian, tetapi dengan mata kasih. Ia melihat Allah dalam setiap wajah, dan karena itu ia tidak mampu membenci siapapun. Ia tidak lagi menolak kehidupan, karena ia tahu bahwa setiap kejadian adalah manifestasi dari cintanya. Ia menjadi sumber kedamaian dimanapun ia berada, sebagaimana matahari yang tidak memilih kepada siapa ia memberikan cahayanya. Orang yang hidup dalam Baqa Billah bukanlah sosok yang ingin dikenal, melainkan yang keberadaannya menjadi penawar tanpa banyak bicara. Ia mungkin diam, namun kehadirannya membuat hati tentram. Ia mungkin tampak biasa, namun dari dirinya mengalir ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Dan pada akhirnya, Maqam Baqa Billah bukanlah akhir perjalanan,
melainkan awal dari kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi di dalam cahaya Allah. Dalam maqam ini, hamba telah menjadi bagian dari harmoni besar ciptaan, hidup dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah ayat dalam kitab wujud yang ditulis oleh Allah sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena ia telah menemukannya di dalam segala sesuatu. Disinilah rahasia terdalam dari perjalanan makrifat, bahwa tujuan akhir bukanlah sampai kepada Allah, melainkan hidup bersama Allah dalam setiap napas. Maka ruh yang telah melewati fana kini beristirahat dalam keabadian baqa billah, damai, hening, dan utuh dalam pelukan cinta yang tak bertepi. Ia tidak lagi berkata apapun, karena semua kata telah menjadi diam, dan di dalam diam itu hanya Allah yang berbicara. Dan kini perjalanan ruhani itu mencapai sunyinya. Ketika semua kata telah menjadi doa, dan semua pencarian berujung pada satu nama, Allah. Di titik ini, tiada lagi yang dicari, tiada lagi yang diminta, karena segalanya telah kembali kepadanya. Hati yang dulu gelisah kini tenang, karena telah mengenal asal dan tujuan keberadaannya. Maqam ketuhanan bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah perjalanan pulang dari diri menuju ilahi, dari fana menuju baqa, dari cinta menuju keabadian. Maka biarlah hatimu diam sejenak, dengarkan getarannya. Sebab mungkin di dalam keheningan itulah Allah sedang memanggilmu pulang.